Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Davi Absanju Rizal. NIM saya 2024 Di sini saya akan menjelaskan hasil pengerjaan proyek UAS untuk mata kuliah workshop pemrograman web 1 yang dimana saya melakukan redesign website. Websitenya itu website e-commerce dan saya memilih untuk meredesain website Onitsuka Tiger yang dimana ini adalah salah satu brand sepatu. Dan untuk meredesain website ini saya menggunakan HTML, CSS, Bootstrap, Bootstrap CSS, Bootstrap JavaScript, dan JavaScript. Dan untuk halaman yang saya redesign ini terdapat 3 halaman. Yang pertama itu halaman homepage, kemudian halaman product detail, dan yang terakhir adalah halaman keranjang, halaman card gitu. Untuk struktur HTML sendiri, untuk bagian headnya, saya melakukan link. Yang pertama, link ke ini file lokal Bootstrap, Bootstrap CSS. Kemudian untuk yang kedua itu, saya melakukan link ke Bootstrap icon, Bootstrap icon CSS. Kemudian yang ketiga itu saya melakukan link ke file homepage CSS. Kemudian selanjutnya di sini saya melakukan link ke online web fonts. Saya menggunakan font Matter untuk tampilan websitenya ini. Kemudian saya akan tunjukkan terlebih dahulu hasil tampilan webnya. Saya mulai dari tampilan homepage terlebih dahulu. Di sini ada bagian top bar, bagian paling atas dengan background hitam dan teksnya berwarna putih. Ini adalah bagian top bar, yang dimana di sini terdapat animasi slider otomatis yang setiap 8 detik itu nanti dia akan berganti berganti teksnya. Untuk kodenya itu, penulisan kodenya di sini dimulai dari sini. Saya menggunakan Bootstrap, ini menggunakan kelas carousel slide, dan ini terdapat kelas carousel itemnya juga yang dimana di sini berisi teks. Dan untuk mengaktifkan animasi slidernya, saya menggunakan TypeScript. Saya menggunakan Bootstrap JavaScript. Kemudian di bagian bawah dari top bar ini terdapat navbar, yang dimana navbar ini dia ketika button seperti new ini di hover, diarahkan kursornya, maka akan muncul drop down sampai bagian kids ini, dia ada drop down ke bawah. Kemudian di bagian kanan di sini ada search bar, kemudian ada language selector, ada help, ada icon juga, ada icon store, ada icon my account, icon ini untuk wishlist, kemudian ada back juga, icon back. Ini adalah bagian dari navbar. Untuk kodenya itu seperti ini. Itu dimulai dari tag header ini. Jadi di sini saya menggunakan tag UL ini dengan kelas nav. Kemudian di sini ada kelas nav item, di sini yang menampung setiap hover button seperti ini tadi, dan di bagian bawah dari teks hover buttonnya ini dia terdapat drop downnya. Ada kelas nav drop down. Begitu seterusnya untuk bagian drop down di bagian kiri navbarnya, bagian sisi kiri navbar, menggunakan kelas nav item juga. Dan ini striper ini dia sudah masuk ke bagian sisi kanan navbar. Kemudian di bawah dari navbar di sini ada banner image. Strukturnya seperti, untuk penulisan kodenya seperti ini. Dia menggunakan kelas banner image, yang dimana banner image ini dia
isi dari banner image ini adalah background image yang diberikan teks di bagian bawahnya, teks kecil di bagian bawah. Kemudian lanjut bagian animasi slider. Ini ada animasi slider, bisa diklik. Jadi bisa diklik, yang dimana ini saya menggunakan JavaScript, yang dimana ketika suatu button next atau previousnya diklik, maka dia akan bergeser satu item setelah atau sebelumnya. Untuk tampilan kodenya seperti ini. Di sini ada kelas product slider wrapper, yang dimana di sini terdapat kelas previous button. Ini untuk untuk button yang previous, yang sebelumnya. Dan di sini terdapat kelas product card, yang dimana setiap kelas product card ini menampung image produk dan keterangan nama produknya dan harga produknya. Kemudian di sini terdapat kelas untuk next buttonnya, ini untuk button setelah. Kemudian di sini ada text script, ini untuk menjalankan animasi slidernya yang berbasis on click. Jadi akan bergeser sebanyak satu item setelah atau sebelumnya. Selanjutnya di sini ada banner image lagi. Untuk struktur banner image yang ini sama seperti sebelumnya, jadi dengan kelas banner image. Kemudian ini juga sama, animasi slider, struktur kodenya itu sama seperti sebelumnya, seperti ini. Kemudian di bawahnya terdapat banner image lagi dan strukturnya sama. Kemudian di bawahnya terdapat product slider lagi dan strukturnya pun sama seperti sebelumnya. Dari sini. Kemudian di bawahnya lagi terdapat banner image lagi dan sama seperti sebelumnya, ini dengan kelas banner image. Kemudian lanjut ke bawah, ini terdapat animasi slider lagi sama seperti sebelumnya. Untuk struktur kodenya dimulai dari sini. Namun sebelumnya saya bisa uji coba terlebih dahulu apakah berjalan produk slider yang sebelum-sebelumnya. Dan ini berjalan. Total di sini ada 4 produk slider, dan ini untuk banner image ini yang kelima di dalam homepage ini, dan struktur kodenya pun sama seperti ini. Dan sekarang kita lanjut ke hampir mendekati ini footer. Sebelum footer, ini tampilan sebelum footer, ini terdapat beberapa teks ini seperti ada address, ini menampilkan alamat dari store-nya, tokonya. Dan kita lanjut ke bawah. Di sini terdapat bagian footer. Untuk bagian footer ini, oh ya, sebelumnya untuk tampilan kode dari bagian ini tuh dimulai dari sini. Saya menggunakan container float.
Kemudian untuk bagian footer ini terdapat beberapa bagian kolom, ada support, shop, about, flow as, dan ada di bagian bawah terdapat opsi untuk seperti button seperti my account, store finder, contact us, dan lain-lain. Ini seperti ini tampilannya. Ini bisa di hover ya. Ketika di hover ini terdapat underline. Di sini juga terdapat icon. Kemudian di bagian newsletter ini ada input bar, bisa ketikkan, dan di bagian kanannya di sini ada button dan tertuliskan subscribe. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada checkbox. Kemudian kita lanjut ke sini, ini ada image dari App Store dan Google Play. Kemudian di bagian bawahnya lagi di sini ada icon. Bagian kiri pun di sini ada animasi over, underline, dan juga di bagian kanan di sini terdapat teks juga. Dan untuk penulisan kodenya seperti ini, dimulai dari sini saya menggunakan container float, dan juga di sini dia menggunakan kelas footer. Di sini saya setiap kolomnya itu, kolom support, shop, dan lain-lain itu saya menggunakan UL, dan isi apa bagian bawahnya menggunakan LI. Dan ini untuk icon-icon yang tadi seperti App Store, Play Store. Kemudian di bagian bawah juga ada bagian icon, ada logo. Dan eh, ini adalah keseluruhan tampilan dari bagian footer. Mungkin saya akan lanjut ke bagian produk detail. Jadi produk detail itu adalah tampilan yang muncul ketika suatu produk itu diklik. Dan saya akan mengklik produk ini, maka kita akan berpindah ke halaman produk detail. Sebenarnya untuk keseluruhan 3 halaman dari homepage, produk detail, dan cart itu, untuk bagian top bar, navbar, dan footernya itu sama. Jadi saya akan langsung membahas konten utamanya saja. Untuk bagian produk detail ini, dia ada 3 bagian ya. Untuk bagian yang kiri, left, ini bagian tengah, middle, dan bagian kanan, right. Untuk bagian kiri ini terdapat keterangan dari produknya. Untuk tampilan kodenya ini, dia mulai dari bagian sini. Ini dengan kelas left. Dan untuk keseluruhan tampilan website ini saya juga menggunakan CSS ya, selain JavaScript dan Bootstrap. Jadi inti dari penggunaan CSS mau eksternal dan internal pada desain website saya ini untuk tampilan layout, kemudian uh, untuk mengatur tampilan teks. Baik, untuk tampilan kodenya itu seperti ini, dimulai dari sini. Untuk bagian yang kiri tadi itu menggunakan kelas left seperti ini, yang terdapat beberapa tampilan teks. Ini untuk bagian left. Kemudian bagian tengahnya ini ada gambar dari produknya, yang dimana gambar produknya ini dia bisa di scroll secara vertikal.
seperti ini. Ini untuk bagian tengahnya. Untuk tampilan kodenya seperti ini dengan kelas middle yang dalamnya terdapat image-image dari tampilan produknya. Kemudian kita lanjut ke bagian kanan. Ini terdapat di bagian kanan ini terdapat icon. Kemudian di sini ada animasi scroll untuk variasi dari produknya, gambarnya itu. Kemudian di sini terdapat drop down on click seperti ini. Kemudian di sini ada button add to cart. Dan di bagian bawah pun di sini terdapat animasi slider lagi seperti pada homepage sebelumnya, seperti ini. Untuk tampilan kodenya seperti ini. Untuk bagian rack dimulai dari kelas rack di sini. Product scroll ini untuk menampung setiap gambar dari image-nya. Ini text script tadi untuk menjalankan drop down ya. Drop down yang bagian ini tadi. Dan untuk animasi slider yang berbasis on click tadi saya menggunakan struktur yang ya kurang lebih sama dengan bagian homepage sebelumnya, yaitu menggunakan product slider yang juga di bawahnya terdapat text script untuk menjalankan animasi slidernya. Sampai bagian sini. Bagian bawah itu sudah masuk ke area footer. Dan ini adalah keseluruhan tampilan produk detail. Kemudian untuk tampilan yang ketiga ini adalah tampilan cart. Tampilan cart ini dia muncul ketika icon back-nya itu diklik. Maka kita akan masuk ke tampilan cart, tampilan keranjangnya. Kemudian di bagian tampilan keranjang ini sama seperti sebelumnya. Untuk top bar, navbar, dan footer itu sama. Untuk ketiganya itu secara desain dan tampilan kodenya itu sama. Di bagian cart ini dia ada teks shopping cart. Kemudian di bawahnya itu terdapat list-list dari produk yang ingin kita beli. Saya menambahkan ini ada tampilan 3 produk. Ini di sini terdapat image dari produknya, kemudian keterangan singkat dari produknya, kemudian di sini ada harga, ada quantity, jumlah dari produk yang ingin kita belinya, dan kemudian di sini ada total harganya. Di sini ada di bagian bawahnya di sini terdapat ada button, ada continue shopping, kemudian shopping cart, dan update shopping cart, dan keterangan-keterangan lainnya untuk tampilan teks ini di bawah ini. Kemudian di bagian kanannya ini ada order summary-nya. Kemudian di sini ada input bar untuk promo code. Kemudian ada button apply, dan di sini ada subtotal dari keseluruhan produk. Kemudian di sini ada order discount, ada shipping, kemudian ini ada total harga secara benar-benar keseluruhan.
Kemudian di sini untuk ada button untuk checkout, atau jika tidak ingin langsung checkout juga bisa terdapat tampilan untuk button continue shopping. Untuk tampilan kodenya itu dimulai dari sini. Saya menggunakan kelas container yang di dalamnya terdapat beberapa class row. Saya juga menggunakan kelas kolom juga untuk layouting. Seperti ini tampilannya. Bagian ini jadi untuk bagian dari sini sampai sini itu saya menggunakan kolomnya itu dia 8. Kolomnya itu 8 untuk menampung keseluruhan row-nya itu. Sampai sini. Kemudian untuk bagian order summary-nya saya menggunakan kolom 4 gitu. Karena total dari kolom itu dia 12. Ini sudah masuk ke order summary. Dibagi lagi menjadi beberapa row dalamnya dari kolom 4 ini untuk order summary. Sampai di bagian sini eh, dan di bawahnya itu dia terdapat animasi slider lagi seperti dua halaman sebelumnya. Bagian ini bisa diklik, bagian ini juga bisa diklik. Tampilan kodenya sama seperti sebelumnya untuk struktur dari kodenya, mulai dari sini. Dan juga di sini ada script, text script untuk menjalankan animasinya. Dan ini untuk tampilan slider yang kedua sampai ke bagian sini, dan untuk menjalankan animasi slidernya menggunakan text script lagi. Dan untuk bagian sini ini sudah masuk ke area footer bagian sini. Dan ini sama seperti dua halaman sebelumnya. Oke, mungkin cukup sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan maupun kesalahan dalam cara saya menjelaskan tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.